Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Lestari dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi kosmetika. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknologi kosmetik. Teknologi kosmetika. Jadi, kosmetik itu merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar. Gigi dan rongga mulut bertujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, serta memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk tujuan mengobati, bahkan menyembuhkan penyakit. Saya akan menjelaskan 4 poin penting pada pertemuan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pembersih kulit, kemudian jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit, sediaan kosmetik untuk bayi, dan jenis-jenis sinar UV, serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembersihan kulit. Nah, kulit merupakan selimut yang dapat menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus, misalnya keratinasasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya ultraviolet matahari sebagai peraba dan perasa, serta berfungsi sebagai pertahanan terhadap tekanan dan infeksi yang terjadi dari luar. Terdapat 4 mekanisme pembersihan kulit. Yang pertama ada pelarutan, di mana pelarutan ini bekerja dengan melarutkan senyawa atau kotoran-kotoran yang ingin dibersihkan yang bersifat like dissolve-like, berupa nonpolar atau polar, di mana pelarut ini dapat menjaga konsistensi cairan dalam sebuah campuran zat kimia. Contohnya seperti butilen glikol yang bekerja sebagai pelarut untuk membantu bahan aktif dalam sebuah produk tetap larut dan tersebar dengan merata. Yang kedua ada adsorpsi. Adsorpsi ini bekerja dengan cara membersihkan kulit yang terjadi pada permukaan kulit dengan menggunakan mediator seperti tisu, kapas, handuk, dan lain-lain. Kulit lebih dapat menyerap bahan-bahan tertentu seperti gas dan zat yang larut dalam lemak, tetapi air dan elektrolit sukar masuk melalui kulit. Zat-zat yang larut dalam lemak lebih mudah masuk dalam kulit dan masuk ke peredaran darah karena dapat bercampur dengan lemak yang menutupi permukaan kulit. Masuknya zat-zat tersebut melalui polikel rambut dan hanya sedikit sekali yang melalui muara kelenjar keringat. Target dalam penyerapan ini adalah bahan cair, padatan lemak, dan oksigen. Lapisan kulit yang berperan dalam penyerapan ini adalah epidermis. Yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi, misalnya seperti penggunaan surfaktan yang berfungsi sebagai detergensi bertugas untuk memodifikasi agar mampu mengangkat minyak, di mana bekerja ketika emulsifikasi yang diangkat adalah minyak yang terdapat pada kulit dan ketika kotoran berupa padatan. Surfaktan ini akan membungkus lapisan tersebut pada sel sehingga padatannya dapat terangkat yang menempel pada permukaan kulit maupun pada permukaan rambut. Yang terakhir ada mekanik, bekerja dengan cara membersihkan kulit, melibatkan pemijatan atau gaya mekanik. Yang kedua adalah jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Nah, moisturizer ini merupakan suatu lotion ataupun krim yang digunakan pada kulit untuk mencegah dan juga mengatasi permasalahan pada kulit kering. Pelembab ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang dengan kulit kering saja, tetapi juga dapat digunakan bagi semua jenis kulit.
Semua sebum biasa dan sintesis cenderung menghilangkan lapisan berminyak di permukaan kulit. Tidak hanya minyak yang mengandung partikel kotoran saja, tetapi juga bisa menghilangkan lapisan berminyak alami pada kulit. Nah, hilangnya lapisan pelindung berminyak juga meningkatkan kemungkinan terjadinya iritasi. Kebanyakan sebum mengandung bahan pelembab seperti lanolin, gliserin, dan berbagai lemak nabati. Fungsi dari moisturizer itu yang pertama dapat memberikan nutrisi bagi kulit. Tidak hanya dapat melembabkan kulit saja, tetapi moisturizer ini dilengkapi dengan berbagai macam vitamin yang sangat diperlukan untuk menutrisi kulit wajah. Biasanya sebuah produk pelembab akan dilengkapi dengan vitamin A, vitamin C, vitamin B5, vitamin E, dan juga antioksidan yang berguna untuk mencegah kerusakan pada kulit. Yang kedua, kulit jadi lebih awet muda, di mana kondisi kulit yang kering akan membuat wajah terlihat jauh lebih muda karena muncul garis-garis halus dan tanda penuaan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kulit dapat menggunakan pelembab secara rutin agar kulit dapat tetap terdehidrasi. Yang ketiga, berfungsi untuk mencegah munculnya permasalahan pada kulit, di mana jika kondisi kulit kering atau bahkan terlalu berminyak, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru pada kulit. Contohnya, ketika kulit terlalu berminyak, maka bisa membuat jerawat pada kulit. Kemudian, yang terakhir, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, di mana dengan berbagai kandungan vitamin, pelembab dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Seperti yang diketahui bahwa sinar ultraviolet ini sangat berbahaya jika terkena kulit secara langsung dan dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Nah, mekanisme kerja moisturizer pada kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada oklusif, ada humektan, sama emolien. Yang pertama oklusif, di mana mekanisme kerjanya yaitu membuat lapisan film atau lapisan lemak sebagai pelindung untuk meningkatkan dan menjaga kelembaban pada kulit, mencegah berkurangnya kadar air. Yang kedua ada humektan, di mana mekanisme kerjanya yaitu mengundang atau menarik air dari lingkungan untuk masuk ke dalam kulit agar mampu menghidrasi stratum corneum. Basisnya yaitu hidrofil atau suka air agar titik air dapat masuk dengan baik. Nah, yang ketiga ada emolien. Emolien ini bekerja dengan melembutkan dan mengisi kulit yang retak dengan butiran-butiran minyak. Emolien akan meninggalkan kulit dalam keadaan lembut, kenyal, dan lembab, namun tidak selalu bertahan lama. Beberapa emolien juga sekaligus merupakan agen oklusif, sehingga dapat membuat kulit lembab dan tahan lebih lama. Poin yang ketiga, sediaan kosmetik untuk bayi. Sediaan kosmetik untuk bayi adalah sediaan kosmetik yang dibuat dan digunakan khusus untuk bayi. Pada umumnya, penggunaan sediaan kosmetik bayi bertujuan untuk membersihkan, melembutkan, serta melindungi kulit bayi. Atau dengan kata lain, yaitu sediaan kosmetik bayi adalah sediaan yang berguna untuk menyegarkan serta mencegah adanya kelainan pada kulit bayi. Di sini saya menampilkan formula sediaan untuk minyak bayi atau baby oil, yaitu like mineral oil 90%, liquid lanolin 3%, etil stearat 4%, isopropil miristat 3%. Selanjutnya, ada pertimbangan dalam menganalisis formula. Dalam kosmetik perawatan bayi ada 2 tipe pertimbangan yang dipakai untuk keselamatan bayi, yaitu untuk kebersihan dan untuk perlindungan. Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam kosmetik bayi untuk penyembuhan biasanya menghasilkan gangguan pada kulit. Tapi orang yang membuat formula kosmetik bayi harus selalu sadar dengan masalah-masalah keselamatan atau kenyamanan untuk bayi dengan bahan-bahan tambahan yang digunakan, karena dapat merusak kulit bayi. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan kosmetik bayi harus murni dan aman. Hal ini disebabkan karena kulit bayi sangat halus dan sangat peka terhadap iritasi.
kuman atau bakteri, sinar matahari, angina, dan gesekan. Biasanya, susunan umum dari sediaan kosmetik bayi terdiri dari zat pelapis, zat pelembut, zat pembawa, dan zat pewangi ringan. Minyak bayi merupakan salah satu sediaan kosmetik yang bermanfaat untuk menghilangkan kotoran dan sisa bedak bayi ataupun krim bayi yang ada pada permukaan kulit. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mengoleskannya menggunakan kapas pada tempat-tempat yang kotor dan tersembunyi. Lapisan minyak yang tertinggal pada kulit akan memberikan efek perlindungan pada kulit, yaitu dapat digunakan sebagai pelindung terhadap air kencing dan keringat serta gesekan tanpa menghilangkan keluarnya keringat. Sebagai bahan pembawa dapat digunakan minyak mineral yang murni dengan viskositas CPS atau minyak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kapas, minyak zaitun, minyak wijen, dan lain-lain. Namun, minyak yang diperoleh dari tumbuhan itu biasanya cepat mengalami tengik, maka ke dalamnya harus ditambahkan suatu antioksidan, misalnya butil hidroksiarasol atau BHA, butil hidroksitoluen atau BHT, tokoferol, dan lain-lain. Selain menggunakan minyak dari tumbuhan, biasanya juga dapat digunakan isopropil miristat, trigliserida cair, alkohol, lemak, atau minyak silikon. Ke dalam sediaan minyak bayi juga sering dilakukan penambahan suatu antiseptik, misalnya seperti heksakloroten, zat pengawet dan parfum. Zat pewangi yang dapat digunakan tidak boleh lebih dari 0,2%, karena jika lebih dari 0,2% dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit bayi. Nah, poin yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan dari tabir surya. Yang pertama ada ultraviolet C dengan panjang gelombang 200 sampai 290 nanometer. Jenis ini merupakan sinar terkuat yang diabsorpsi oleh lapisan ozon sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Akan tetapi dengan adanya kebocoran lapisan ozon saat ini dan penurunannya sebanyak 8% setiap dekade, maka sinar UVC dapat mencapai bumi dan sangat membahayakan lingkungan. Pembentukan radikal bebas intrasel yang reaktif akan dapat mempercepat proses kerusakan dan penuaan pada kulit. Yang kedua ada jenis ultraviolet B dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Dan jenis ini merupakan sinar terkuat yang mencapai bumi. Kerusakan kulit yang ditimbulkan berada di bagian bawah epidermis berupa luka bakar, kelainan prakanker, dan keganasan. Lapisan ozon mengabsorpsi 90% segmen UVB terutama pada panjang gelombang 290 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, jenis ultraviolet A dengan panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. Jenis ini paling banyak mencapai bumi 100 kali UVB, tetapi dengan kekuatan lemah 1:1000 UVB. Segmen sinar ini masuk ke dalam dermis, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan dermis sehingga proses penuaan dapat terjadi lebih cepat. Selain itu juga dapat menyebabkan reaksi fotosensitivitas dan bersama UVB berperan dalam proses keganasan kulit, di mana var UVA dengan panjang gelombang 340 sampai 400 nanometer, NIR 320 sampai 340 nanometer. Nah, berdasarkan mekanisme kerja ultraviolet, yaitu ada penyerapan kimia atau filter matahari, di mana zat yang menyerap sinar ultraviolet intensitas tinggi dengan eksitasi ke keadaan energi yang lebih tinggi. Energi yang hilang menghasilkan konversi sisa energi menjadi panjang gelombang berenergi lebih rendah dengan kembali ke keadaan dasar. Nah, umumnya senyawa aromatik terkonjugasi dengan gugus karbonil. Selanjutnya ada bloker fisik atau sunblock, di mana zat yang memantulkan atau menyebarkan sinar UV
dan berbagai pigmen anorganik yang umumnya digunakan untuk kosmetik berwarna atau mikropigmen. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.